Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ahlan wa sahlan di SMA ITQ Sunnah. Selamat datang di pembelajaran awal biologi kelas 10 di semester 1 di tahun ajaran baru 2020-2021. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya teman-teman? Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga tetap dijaga kesehatannya, semoga tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran biologi di kelas 10, Bapak akan membahas dan memperkenalkan materi-materi apa saja yang ada di semester 1. Adapun materi-materi yang akan kita bahas biologi di kelas 10 semester 1, ini yang pertama ada ruang lingkup biologi. Yang kedua ada keanekaragaman hayati. Yang ketiga yakni klasifikasi makhluk hidup. Yang keempat yaitu virus. Yang kelima itu adalah monera atau berkaitan dengan bakteri. Yang terakhir yakni protista atau jamur. Nah, untuk mengawali pembelajaran awal biologi, Bapak akan memberikan sedikit, ya lumayan lah, untuk perbekalan di semester 1 biologi ke depannya. Nah, kita akan bahas dan mempelajari bersama mengenai ruang lingkup biologi. Adapun ruang lingkup biologi ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu biologinya, lalu struktur organisasi kehidupannya, lalu keterkaitan biologi dengan ilmu lain, dan manfaat, bahaya, dan dari perkembangan biologi di era saat ini. Adapun konsep dasar ilmu biologi ini, kita harus mengetahui pengertian biologi itu seperti apa. Biologi itu merupakan ilmu mengenai makhluk hidup yang berasal dari kata Latin yakni bios dan logos. Bios itu adalah makhluk hidup, sedangkan logos itu adalah ilmu pengetahuan. Lalu yang dapat paparkan bahwa biologi itu adalah ilmu mengenai makhluk hidup, bagaimana interaksi antar sesama dan interaksi dengan lingkungan. Nah, adapun 9 tema dalam permasalahan biologi ini, yang pertama yakni biologi sebagai proses inquiry, yang kedua yaitu sejarah konsep biologi, yang ketiga yaitu evolusi atau perkembangan manusia dan perkembangan ilmu biologi dan ilmu hayati lainnya, yaitu yang selanjutnya keanekaragaman dan keseragaman, yang selanjutnya yaitu genetika dan kelangsungan hidup, yang selanjutnya adalah organisme dan lingkungan, yang selanjutnya yakni perilaku, yang selanjutnya struktur dan fungsi, yang terakhir adalah regulasi biologi. Adapun cabang-cabang ilmu biologi yang akan kita bahas dari ilmu biologi ini memiliki cabang-cabangnya itu sangat banyak. Adapun yang akan Bapak bahas ini hanya 6 saja yang akan Bapak tampilkan di sini. Selebihnya bisa kalian pelajari di buku-buku dan referensi lainnya. Yang pertama yakni morfologi, yakni bentuk luar tubuh. Itu akan membahas mengenai bentuk luar dari tubuh makhluk hidup. Contohnya misalkan burung memiliki paruh burung yang berbeda-beda. Nah, bentuk paruhnya ini kita akan bahas di dalam ilmu morfologi. Yang kedua yakni bagian-bagian dalam tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dalam tubuh itu disebut dengan anatomi. Lalu dari anatomi kita akan bahas mengenai proses kerja dari bagian-bagian dalam tubuh maupun bagian-bagian dari luar tubuh, yakni yang disebut dengan fisiologi. Lalu kita akan bahas mengenai ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat yang disebut dengan genetika. Lalu ilmu yang membahas mengenai perkembangan embrio itu yang disebut dengan embriologi. Lalu ilmu biologi yang membahas mengenai virus itu yang disebut dengan virologi.
Adapun ciri-ciri makhluk hidup eh, itu adalah makhluk hidup ini tersusun dari sel. Yang kedua yakni makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, itu pasti. Lalu makhluk hidup itu mengalami proses metabolisme. Lalu makhluk hidup melakukan proses bisa peka terhadap rangsang. Ketika kita melakukan terdapat rangsangan dari luar, maka kita akan merespon rangsangan tersebut. Lalu reproduksi, makhluk hidup melakukan reproduksi atau pewarisan sifat, penurunan sifat. Lalu makhluk hidup dapat beradaptasi di sekitar lingkungan tempat gunung, di lingkungan daerah yang kering, itu akan beradaptasinya secara berbeda-beda. Tergantung masing-masing daerah, itu akan dipelajari dalam bentuk adaptasi. Nah, adapun struktur organisasi kehidupan, itu yang pertama dari molekul. Molekul ini akan membentuk suatu sel. Dari sel ini akan berkumpul membentuk suatu jaringan. Dari jaringan akan membentuk suatu organ. Organ-organ yang berada di dalamnya akan membentuk suatu sistem organ. Dari sistem organ akan membentuk suatu individu. Individu-individu yang berkumpul akan membentuk suatu populasi dan komunitas. Dari komunitas ini akan membentuk suatu ekosistem. Ekosistem yang terkumpul banyak, ekosistem air laut, ekosistem padang pasir akan membentuk suatu bioma. Nah, bioma ini adalah sebuah lingkup yang sangat luas. Dan bioma ini contohnya misalkan bioma padang pasir. Nah, nanti ini adalah lingkup yang sangat luas dari padang pasir tersebut. Seperti itu. Nah, biologi ini kalau misalkan kita lihat, biologi ini dapat dipelajarinya dengan ilmu lain. Bisa melalui ilmu matematika yang disebut dengan biometri, bisa melalui ilmu teknik atau disebut dengan bioteknologi, dengan ilmu lain disebut dengan biofisika, ilmu lain dengan geografi membentuk suatu biogeografi, dan ilmu lain membentuk suatu dengan kimia itu disebut dengan biokimia. Adapun contoh sederhana dari keterkaitan biologi dengan ilmu lain yakni fotosintesis, di mana fotosintesis ini terjadi akibat adanya proses fisika juga dan ada proses kimianya juga. Proses fisikanya bagaimana cara kita atau si daun ini melakukan fotosintesis dengan membutuhkan panjang gelombang sinar yang telah ditentukan oleh si daun itu. Panjang gelombang sinar yang berbeda-beda akan membentuk suatu fotosintesis yang berbeda-beda pula prosesnya. Lalu reaksi kimia dari fotosintesis ini adalah reaksi fotolisis dan reaksi kimia lainnya. Nah, inilah yang membentuk suatu proses fotosintesis. Pada episode Nah, untuk mengetahui manfaat dan bahaya perkembangan biologi, kita akan lihat satu video yang harus kalian coba beri komentarnya dari video tersebut, apa kaitannya dengan perkembangan biologi. Dan setelah itu wajib bagi anak-anakku semuanya untuk memberi komentar di kolom komentar bagian bawah video tersebut. Dan komentarnya boleh sebisa mungkin, sekreatif mungkin, sepahaman kalian bagaimana dan apa kaitannya dengan perkembangan biologi. Nah, berikut video yang akan Bapak tampilkan. senjata biologi, dikenal juga dengan sebutan biological agent atau bioweapon, adalah berbagai jenis organisme yang dapat disebarkan dengan tujuan untuk menyakiti atau membunuh manusia, hewan, maupun tumbuhan sebagai bentuk tindakan teror atau tindakan perang. Ada beberapa kategori organisme yang dapat digunakan sebagai senjata biologi. Di antaranya adalah virus, bakteri, dan vektor. Contoh virus yang diketahui dapat digunakan sebagai senjata biologi adalah
encephalitis virus, variola virus, flavivirus, dan hantavirus. Encephalitis dikenal sebagai virus yang dapat menyebabkan peradangan pada otak, sementara variola adalah virus penyebab cacar. Flavivirus merupakan penyebab utama yellow fever atau demam kuning, dan hantavirus merupakan penyebab utama dari hantavirus pulmonary syndrome yang dapat menyebabkan kerusakan fatal pada paru-paru. Kemudian, untuk kategori bakteri, beberapa contohnya adalah Bacillus anthracis, Brucella, Shigella dysenteriae, dan Vibrio cholerae. Bakteri Brucella, disentri, dan kolera dapat menyebabkan penyakit dengan gejala yang sangat mirip, yaitu demam tinggi, mual, muntah-muntah, dan disertai dengan diare berkepanjangan. Sementara Bacillus anthracis dapat menyebabkan penyakit antraks. Apabila Bacillus anthracis menempel pada kulit, maka kulit korban dapat mengalami infeksi yang cukup parah. Apabila terhirup, antraks akan menyerang sistem pernafasan dan paru-paru. Sementara antraks yang disebarkan di atas lahan peternakan dapat menyebabkan hewan-hewan ternak terjangkiti oleh antraks. Dan apabila manusia memakan daging hewan yang telah terkena antraks, maka dapat menimbulkan kerusakan organ pencernaan, muntah darah, dan diare yang cukup parah. Berikutnya adalah kategori vektor. Kategori ini diisi oleh hewan-hewan yang diketahui memiliki kemampuan untuk membawa dan menyebarkan virus atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Contoh hewan-hewan yang dapat menjadi vektor virus atau bakteri dan pernah diteliti untuk dikembangkan sebagai senjata biologi, diantaranya adalah nyamuk, tikus, dan kutu hewan. Hewan-hewan yang termasuk dalam kategori vektor dapat dikembangbiakkan dengan sengaja dan kemudian dilepas ke area padat penduduk. Hewan-hewan ini kemudian akan menjangkiti penduduk dengan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh virus atau bakteri yang dibawa oleh hewan-hewan tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Oke, anak-anakku semuanya, itu tadi video yang Bapak tampilkan. Nanti video tersebut kalian wajib untuk berkomentar di kolom komentar mengenai komentar tentang video tersebut dan bagaimana kaitannya dengan perkembangan biologi saat ini. Itu saja dari Bapak yang Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.